كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini kita masih berada pada hari tasyrik, di mana hari tasyrik adalah termasuk hari-hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna hadhil ayyam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah." Ketahuilah sesungguhnya hari-hari ini, yaitu 3 hari tasyrik, adalah hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih, bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun yang lain-lain. Karena itulah pada hari-hari ini kita tidak meliburkan pengajian, karena pengajian termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pengajian diliburkan, nggak ada masalah, tetapi diganti dengan zikir yang lain. Misalnya ba'da maghrib kita berada di masjid membaca Al-Quran, karena ini hari-hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tasyrik ini, sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah Al-Baqarah ya, 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang dihitung. Nah, hari yang dihitung surat Al-Baqarah ayat 203 ini maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Disebut hari yang dihitung karena jumlahnya hanya 3 hari, 11, 12, 13. Kita Idul Adha hari Selasa, berarti hari tasyrik Rabu, Kamis, Jumat. Nih. Jumat sore setelah salat asar itu kita masih takbiran. Habis itu sudah tidak ada takbiran lagi. Nih. Hari takbiran berhentinya sampai pada salat asar pada hari Jumat. Nih. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian tafsir 1 hari 1 halaman dari Mushaf Al-Quran. Kita sudah sampai pada surah Al-Fajr, tepatnya pada halaman 594. Ini adalah surah Al-Fajr ayat 24 dilanjutkan sampai dengan surah Al-Balad. Saya baca surah Al-Balad karena surah Al-Fajr sudah kita baca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. Surah Al-Fajr dan surah Al-Balad ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada surah Al-Fajr pada ayat 24 kemarin sudah kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaqulu, manusia mengatakan, maksudnya di akhirat nanti. Ya laitani, wahai alangkah inginnya aku, qaddamtu, aku mendahulukan, maksudnya beramal, li hayati, untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupan di akhirat.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ucapan manusia besok ketika dia sudah dibangkitkan ke alam akhirat. Kita manusia ini mengalami 3 alam. Alam dunia, alam barzakh. Barzakh itu pemisah antara dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah alam akhirat. Nah, alam akhirat ini kekal selama-lamanya. Nah, ketika manusia sudah berada di alam akhirat, dia akan menyesali apa yang sudah dilakukan di dunia dulu. Dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah inginnya aku beramal untuk mendapatkan pahalanya pada kehidupanku sekarang ini. Jadi yang dulu tidak mau beramal, nanti di akhirat menyesal. Kenapa tidak mau beramal? Yang tidak mau korban padahal mampu, nanti akan menyesal. Dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa saya dulu tidak ikut korban padahal mampu? Sementara orang-orang yang korban itu pahalanya besar-besar, saya hanya bisa lihat, tidak mendapatkan pahalanya. Yang tidak ikut sholat jamaah nanti akan menyesal. Meskipun sholat di rumah sah, tapi pahalanya hanya 1. Sementara yang sholat jamaah pahalanya 27. Maka yang mendapatkan pahala 27 ini derajatnya tinggi di dalam surga. Yang tidak ikut sholat jamaah derajatnya rendah, maka dia akan menyesal. Dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Orang kafir, orang mukmin semuanya menyesal. Saya mengatakan orang mukmin menyesal, ini ada dalilnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fatafarraqu an ghairi dzikrillah, atau hadis yang lain yang lebih jelas nih. La yajlisu qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk suatu majlis, la yusalluna fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak mau baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasrah, kecuali majelis itu jadi penyesalan nanti di akhirat. Kenapa? Wa in dakhalul jannah, meskipun mereka sudah masuk jannah tapi nyesal. Kenapa nyesal? Lima yarawna minats thawab, karena mereka melihat pahalanya yang besar dari salawat itu. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Nah, ini dalil bahwasanya orang beriman bisa menyesal. Masuk jannah, iya masuk jannah, tapi nyesal kenapa dulu tidak mau salawat. Nyesel kenapa tidak mau korban, nyesel kenapa tidak mau sholat jamaah, nyesel kenapa tidak mau ikut pengajian, nyesel kenapa tidak mau ikut amal soleh. Nyesel, kenapa nyesal? Karena melihat pahala-pahalanya yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang penyesalan orang beriman nanti di akhirat. Ma min sa'atin tamurru bi bani Adam, tidak ada satupun waktu yang melewati manusia, lam yadhkurillaha fiha, yang dia tidak zikir kepada Allah di dalam waktu tersebut, illa hasira 'alaiha yaumal qiyamah, kecuali dia akan menyesali waktu tersebut nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Nuaim di dalam kitab Hilyah. Jadi satu waktu jangan terlewat tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu ini termasuk majelis zikir. Sehingga kalau kita berada di majelis ilmu, duduk, ini sudah termasuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mulut kita diam, tapi telinga kita mendengarkan hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah dibaca. Nah, ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa yauma idzin, maka pada hari itu, yaitu di akhirat, la yu'adzabu atau la yu'adzibu, dua bacaan ya. Tidak akan menyiksa adzabahu, seperti siksaan Allah, ahadun, seorang pun, wala yuthiqu, dan tidak akan mengikat, wathaqahu, seperti ikatan Allah, ahadun, seorang pun. Maksudnya apa? Pada hari itu di akhirat tidak ada seorang pun yang siksaannya lebih dahsyat daripada siksaan Allah. Kepada siapa? Kepada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ikatannya lebih dahsyat daripada ikatan malaikat zabaniyah, malaikat-malaikat penjaga neraka yang disuruh oleh Allah untuk menyiksa dan mengikat orang-orang kafir di dalam neraka. Itu maksudnya. Maka di akhirat nanti yang berkuasa hanya Allah.
Kalau di dunia ini kan masih ada orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah. Ada orang kafir berkuasa terhadap orang beriman, ada orang munafik berkuasa terhadap para ulama, sehingga para ulama dipenjarakan, disiksa dalam penjara dan sebagainya. Nah, itu masih diberi kekuasaan di dunia. Tapi di akhirat nanti tidak ada satupun yang bisa menyiksa selain Allah Subhanahu wa taala, dan siksanya tidak ada tandingannya. Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Rabbmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, puas, mardiyatan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam hamba-hambaku, yaitu dalam kelompok hamba-hamba Allah. Wadkhuli, dan masuklah, jannati, ke dalam jannahku. Ini adalah perkataan yang diucapkan kepada orang-orang beriman pada saat sakaratul maut. Pada saat apa? Sakaratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dikatakan indal ihtidar, ketika dia sedang sakaratul maut. Ini pertama. Yang kedua, nanti akan diulang lagi, wa fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat juga akan diucapi kayak begini lagi. Siapa yang mendapatkan ucapan ini? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud mutmainnah, orang yang tenang, ini adalah orang yang beriman. Kenapa orang beriman disebut tenang? Karena dia selalu tetap berada di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, enggak pindah-pindah. Aturan Allah dilalui terus. Jumatan, kewajiban dari Allah, lakukan terus, tetap tenang. Ada Covid, tetap Jumatan. Jumatan itu kewajiban. Jangan gara-gara Covid kemudian masjid ditutup, Jumatan tidak boleh diadakan. Itu namanya jiwa yang tidak tenang. Goncang jiwanya. Takut kepada apa? Covid melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Covid nggak ada masalah, Covid mematikan. Tapi jangan sampai takut itu kemudian apa? Melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aturan Allah dilanggar. Nggak begitu caranya. Cara takut kepada selain Allah adalah takut yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut pada harimau, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Lari dari harimau, lari dari ular. Ada ular dipukul supaya dia tidak memadarati. Itu syariat Nabi SAW. Tapi jangan kemudian takut kepada Allahnya terkalahkan. Ini tidak benar seperti ini. Nah, maka itulah yang dimaksud al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tetap berada di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran kita temukan ada 3 macam jiwa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi adalah jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Bawahnya lagi adalah nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela, yaitu mencela diri sendiri. Saya ini kurang ini, saya ini kurang ini, ya, saya ini kurang rajin, saya ini kurang syukur, saya ini kurang tahajud, saya ini kurang zikir. Jadi koreksi diri sendiri, mencela diri sendiri. Yang ketiga paling bawah adalah nafsun ammarah, jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Disebutkan pada surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa itu sungguh selalu menyuruh keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah, maka tidak menyuruh kepada keburukan, tapi menyuruh kepada kebaikan. Mendengar azan, jiwanya membisikkan, langsung wudu, langsung ke masjid. Nah, ini jiwa yang bagus, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dirahmati oleh Allah, mana peduli dengar azan. Dengar azan dia tidur, lanjutkan tidurnya. Dengar azan dia masih sibuk kerja, lanjutkan kerjanya. Itu karena tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Allah. Maksudnya kembali ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kok disebut kembali gimana? Ya karena kita itu dulu tempat tinggalnya di mana? Di surga. Diusir dari surga gara-gara apa? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah, ini pohon-pohon semuanya di dalam surga ini buah-buahnya silahkan dimakan, kecuali satu pohon jangan dimakan.
Nabi Adam alaihissalatu wassalam tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan suudzon sama Nabi Adam, okay? Nabi Adam itu hanya menjalankan takdir. Sebelum diciptakan Nabi Adam sudah ditetapkan kejadian itu. Dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu hanya lupa, fanasia, lupa Nabi Adam. Seandainya dia tidak lupa, tidak melanggar. Tapi karena lupa, akhirnya apa? Beliau melanggar. Nah, orang lupa jangan disamakan dengan orang yang sengaja melanggar. Tidak sengaja melanggar Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dia hanya lupa saja. Nah, maka di sini irji'i, kembalilah ila rabbik, kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita kembali ke dalam jannahnya Allah dengan selamat, tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kembali ke dalam surga itu pasti radiyah, puas, mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas dengan apa? Dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Ini amalanmu kayak begini, ini pahalanya kayak gini. Melihat pahala ini, balasan ini, puas. Mardiyah, diridhoi Allah. Dan ridha Allah itu adalah perkara yang terbesar di dalam jannah. Tidak ada yang lebih besar daripada ridha Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, juga Imam Hakim dikatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," kalau ahli jannah sudah masuk surga, yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah bertanya, "Hal tashtahuna syai'an fa azidakum?" Apakah kalian menghendaki sesuatu supaya saya tambahkan untuk kalian? Jadi Allah nawari, okay? Mau minta apa lagi? Saya kasih. Mau minta pesawat, saya kasih. Helikopter, tak kasih. Sopomon, okay? Fayaquluna, mereka menjawab, Rabbana wa ma fawqa ma ataitana. Wahai Rabb kami, apakah ada sesuatu yang di atas dari apa yang sudah Engkau berikan? Maksudnya nikmatnya surga ini sudah sempurna, sudah komplit. Sudah nggak bisa mikir apa lagi yang diminta. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ridwani, nah, saya kasih ridhoku akbar, ridhoku itu lebih besar dari segala sesuatu nikmat yang ada dalam surga ini. Karena kalau Allah sudah ridho, sudah nggak pernah murka lagi, sehingga berada dalam surga selama-lamanya kekal, tidak pernah keluar. Nah, maka ridho Allah ini paling penting. Kalau Allah tidak ridho, bisa saja kemudian surganya dihentikan. Dah, sekarang surganya sudah selesai. Kalian beramal di dunia hanya 60 tahun. Nah, sekarang surganya sudah 60 tahun, tutup sudah. Nah, bisa aja kayak begitu. Tapi Allah katakan saya ridho, sehingga tidak akan dikeluarkan dari surga sama sekali. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masukkanlah ke dalam hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba pilihan Allah, dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menjadi tetangga-tetangganya Allah. Disebut tetangga Allah karena apa? Berada di rumahnya Allah, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu buku yang saya tulis, judulnya Mafatihul Jinan fi Jiwarir Rahman. Kunci-kunci masuk jannah berada di dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah tetangga Allah ini bukan dari saya sebenarnya. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya, aina jirani, aina jirani, mana tetangga saya, mana tetangga saya, kata Allah. Para malaikat bertanya, siapa orang yang berhak jadi tetanggamu ya Allah? Jadi malaikat-malaikat ini merasa mereka sudah apa? Dekat sama Allah. Kok Allah masih punya tetangga, ini siapa? Maka Allah bertanya lagi, aina ummarul masajid, di mana orang-orang yang memakmurkan masjid, di mana? Jadi pemakmur masjid yang sholat jamaah 5 waktu di masjid, itulah orang-orang yang akan menjadi apa? Tetangga-tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Karena itu memakmurkan masjid, datang ke masjid untuk sholat jamaah, datang ke masjid untuk pengajian, dan juga amal-amal soleh yang lain, ini adalah termasuk memakmurkan masjid. Ini nanti akan menjadi tetangga-tetangganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebab-sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai tafsir surat Al-Fajr, kita lanjutkan tafsir surah Al-Balad. Dan surah ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah itu turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Allah mengatakan, la uqsimu, sungguh aku bersumpah bihadzal balad, dengan kota ini, yaitu kota Makkah.
Wa anta, dan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hillun, tinggal bihadzal baladi, di kota ini. Wa walidin, demi bapak, wa ma walada, dan apa yang dia lahirkan atau demi anak-anaknya. Allah memulai surat ini dengan sumpah. Sebagaimana biasanya Allah bersumpah dengan apapun makhluk, itu terserah Allah. Tapi kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan salah satu dari dua, antara lain antara bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi keagungan Allah, demi rahmat Allah, itu boleh. Demi Nabi Muhammad tidak boleh. Demi mushaf Al-Qur'an tidak boleh. Pokoknya hanya demi Allah atau demi sifat Allah. Di sini Allah bersumpah dengan kota Mekah, karena kota Mekah adalah kota yang paling mulia di atas muka bumi menurut mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Malik rahimahullah. Imam Malik berpendapat kota yang paling mulia di atas muka bumi adalah kota Madinah. Kenapa? Karena Madinah dipilih oleh Allah sebagai tempat untuk menyimpan jasad yang paling mulia, yaitu jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalil-dalil banyak sekali menunjukkan bahwa Mekah adalah paling mulia. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada salat 100.000 kali di masjid yang lain. Tapi kalau salat di Masjid Nabawi lebih utama 1.000 kali. 100.000 sama 1.000 berarti lebih utama yang 100.000. Berarti lebih utama kota Mekah. Wallahu a'lam bissawab. Wa anta hillum bihadzal balad, engkau tinggal di kota Mekah ini. Ini menunjukkan kemuliaan kota Mekah. Kota Mekah dipilih oleh Allah sebagai tempat tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi satu tempat dipilihkan oleh Allah untuk hamba yang dipilih, itu berarti tempatnya terpilih juga. Karena itu setiap nabi dikubur di mana? Selalu dikubur di tempat dia mati. Karena Allah kalau mewafatkan seorang nabi di suatu tempat, tempat itulah yang disukai oleh Allah bahwa nabi itu dikubur di situ. Ini tafsir yang terkenal untuk ayat ini. Wa anta hillun, kamu tinggal. Ada tafsir yang lain. Ibnu Abbas mengatakan, wa anta, dan engkau itu wahai nabi, hillun, akan halal untuk memerangi bihadzal balad, di kota ini. Mekah kan kota haram, tidak boleh perang padanya. Tapi engkau nanti suatu saat akan halal, akan boleh untuk memerangi kota Mekah. Berarti ayat ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surat ini turunnya adalah Makkiyah, Nabi belum hijrah dari Mekah. Tapi sudah dijanjikan oleh Allah, nanti suatu saat kamu akan halal memerangi kota ini. Ternyata betul, pada tahun 8 Hijriah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Ini tafsir menurut Ibnu Abbas. Demi bapak dan demi anaknya. Ini menurut tafsir yang terkenal, maksudnya demi Nabi Adam. Nabi Adam adalah bapak seluruh manusia. Wa ma walad, ini adalah semua keturunannya termasuk kita. Nah, maka Allah bersumpah dengan seluruh manusia. Ada juga yang menafsirkan lain, wa walidin, demi orang yang melahirkan, maksudnya yang tidak mandul. Wa ma walada, demi orang yang mandul, tidak melahirkan. Jadi manusia ada dua macam, ada yang melahirkan, ada yang mandul. Ini semuanya ketetapan Allah, sehingga tidak bisa dikatakan ini yang mandul ini jelek, tidak bisa begitu. Karena mandul ini ketetapan Allah. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa kita mengatakan kamu rendah karena kamu mandul, enggak ada begitu. Yang paling utama di hadapan Allah itu bukan yang subur atau yang banyak anaknya, tapi yang banyak amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum, paling mulia yang paling takwa. Laqad, sungguh-sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi kabad, dalam kesusahan. Maksudnya manusia ini sejak awal diciptakan selalu dalam kesusahan terus menerus. Ketika dalam perut ibu susah, sempit. Ketika keluar susah, susah, sempit. Meskipun akhirnya keluar, tapi nangis, jengor-jengor. Habis itu dia pengen minum, harus minum, ngencot tete ibunya, tidak bisa
air datang sendiri, tapi dia harus ngencot nih. Nah, selalu dalam kesusahan. Ketika sudah dewasa juga begitu, sudah lahir juga begitu. Kemudian sudah dewasa cari maisha susah, seperti dalam kondisi pandemi seperti ini, katanya banyak yang bangkrut, yang gulung tikar usahanya. Nah, kesusahan terus menerus. Karena itu artinya manusia jangan mengharapkan nyaman kalau masih berada di dunia. Dunia itu adalah untuk perjuangan, bukan untuk kenyamanan. Kenyamanan itu di akhirat nanti. Makanya Rasulullah bersabda, al dunya sijnul mu'min. Ya, dunia adalah seperti bui atau penjara bagi orang beriman. Jangan untuk santai-santai, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahsibu, apakah menyangka manusia itu alla yaqdiru alaihi, bahwasanya tidak akan berkuasa terhadapnya ahadun, seorang pun. Nah, kalau menyangka begitu berarti dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman, dia yakin bahwasanya ada yang berkuasa terhadap dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang beriman tidak akan semau gue dalam beramal. Dia akan mengamalkan sesuatu, dipikir dulu, ini halal atau haram. Haram enggak berani. Ini benar atau salah? Salah tidak berani. Kenapa? Karena ada zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, manusia mengatakan, ahlaktu, aku sudah habiskan malan, harta, lubada atau lubada, yang banyak. Ini menurut tafsir Haumat, bahwa ini adalah perkataan orang-orang yang kaya tapi pelit. Orang kaya kalau pelit, kalau dia disuruh untuk beramal soleh, dia akan mengatakan gini, ayo Pak, korban Pak. Oh, aku infak akeh aku, serah korban rapopo. Pak dunia ragilum korban. Ini ada anak yatim perlu bantuan, aku bantu akeh, serasa njaluk aku meneh, njaluk liyane wae. Saya sudah banyak amal. Nah, itu orang orang kaya yang pelit. Kalau orang yang tidak pelit tidak akan mengatakan seperti ini. Maka ini hanyalah ucapan orang pelit saja yang tidak mau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, ayahsibu, apakah dia mengira allam yarahu ahad, bahwasanya tidak akan ada yang melihatnya seorang pun. Jadi maksudnya kenapa dia beramal semau gue seperti itu? Kenapa dia ngomong terserah dia seperti itu? Padahal ada zat yang mengawasi dia, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang mencatat amal dia, catatan atau ucapan dia dicatat oleh para malaikat. Maka Allah bertanya, alam naj'al lahu, bukankah kami sudah menjadikan untuknya ainain, dua mata, walisanan dan lidah, wasyafatain dan dua bibir. Artinya ini nikmat-nikmat Allah. Nah, kalau Allah sudah kasih nikmat, mestinya disyukuri. Bagaimana mensyukuri Allah? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahu, dan kami telah menunjuki manusia an-najdain, dua jalan. Dua jalan ini menurut Ibnu Mas'ud adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maksudnya manusia sudah dikasih akal oleh Allah, bisa mikir mana baik, mana buruk. Nah, manusia disuruh milih yang baik, disuruh meninggalkan yang buruk. Tapi ada yang menggunakan akalnya, ada yang menggunakan nafsunya. Nah, yang menggunakan nafsunya berarti dia tidak mau menggunakan petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur, falaqtahamal aqabah. Maka kenapa dia tidak mau menempuh jalur yang susah? Aqabah itu adalah jalur yang berkelok-kelok di pegunungan, perbukitan. Jadi jalan menanjak yang susah itu namanya aqabah. Kenapa manusia tidak mau menempuh jalur yang susah itu? Apa maksudnya? Allah bertanya, wa ma adraka, dan apakah yang memberitahu kamu? Maksudnya, tahukah kamu mal aqabah? Apa itu aqabah? Aqabah adalah amalan-amalan saleh yang terasa berat. Contohnya, ya, fakka raqabatan, dia memerdekakan budak. Au at'ama, atau dia memberi makan fi yaumin, pada suatu hari, dzi masghabatin, yang penuh kelaparan. Masghabah itu adalah kelaparan. Jadi kelaparan yang menyebar, paceklik biasanya diartikan, ya. Nah, maka ini adalah amalan yang berat, mengeluarkan duit dalam rangka untuk memerdekakan budak. Ada budak pengen merdeka, harganya berapa budak itu? Misalnya harganya 100 juta. Dia harus membayar kepada majikannya uang senilai 100 juta.
Nah, kita bantu. Ini saya kasih duit 50 juta. Nanti 50 juta sisanya kamu kerja sehingga kamu bisa membayar dirimu sendiri. Itu namanya fakka raqabatan, memerdekakan budak. Atau kita punya budak, habis perang kemudian punya budak, yaitu dari tawanan-tawanan kafir. Nah, budak kita kemudian masuk Islam karena sudah mengetahui ajaran Islam yang baik. Nah, akhirnya kalau sudah masuk Islam dibebaskan saja, dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbudakan itu dalam Islam tidak dihapus, tetapi Allah menghasung, Nabi menghasung untuk memerdekakan budak. Au at'ama fi yaumin dhi masghaba, memberi makan pada hari yang penuh kelaparan. Memberi makan ini termasuk amalan-amalan yang menyebabkan masuk ke dalam surga, sebagaimana sabda Nabi SAW, ada 3 kunci untuk masuk surga. At'imut ta'am, berikanlah makanan, bagikanlah makanan. Afshus salam, sebarkanlah salam. Turathul jinan, kalian akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, katanya 3, kok ini cuma 2 gitu. Dalam hadis yang lain, afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, berikan makanan. Wadribul ham, pukullah kepalanya orang-orang kafir. Ini maksudnya perang. Nah, perang ini juga termasuk jalan untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling bagus? Apakah yang paling banyak sholat? Apakah yang paling banyak puasa? Ternyata tidak. Jawaban Nabi 2. Islam yang paling bagus adalah it'amut ta'am, memberi makanan, wa ifsya'us salam, dan menyebarkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Jadi pokoknya kita ngerti dia muslim, maka kita salami. Tidak peduli apakah kita tahu namanya atau tidak, tidak peduli apakah dia kelompok pengajian kita atau tidak, ya. Pokoknya muslim disalami. Kemudian Allah mengatakan, yatiman, kepada anak yatim, dza maqrabatin, yang masih ada hubungan kerabat. Au miskinan, atau kepada orang miskin, dza matrabatin, yang memiliki debu. Maksudnya orang yang sangat-sangat miskin sehingga rumahnya tidak ada apa-apanya, dia tidur di atas tanah sehingga dia punya debu, itu maksudnya nempel pada debu, nggak ada perkakas-perkakas, nggak ada tempat tidur, tidurnya di tanah, lesehan, nggak punya tempat tidur. Ini miskin sangat, istilahnya miskin mutqi', yang miskin yang nempel ke tanah, saking miskinnya. Maksudnya memberi makan itu yang diutamakan adalah 2 ini. 1, yatim, apalagi yang masih kerabat. 2, miskin, apalagi yang paling miskin, sangat miskin. Kalau memberi makan kepada anak yatim yang masih kerabat, maka ini nilainya adalah 2 nilai. Nilai sedekah sama nilai silaturahmi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun wasilatun, bahwasanya sedekah kepada orang yang masih kerabat itu shadaqatun, nilainya nilai sedekah, wasilatun plus silaturahmi. Hadis riwayat Tabarani dan juga At-Tirmidzi dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, maka ayat ini secara tidak langsung mengajari kita bagaimana cara beramal dengan mendapatkan pahala yang banyak. Jadi kalau sama-sama beramal, ya, lebih bagusnya kita beramal itu pahalanya dipilih yang banyak. Sama-sama zikir, pilih zikir yang pahalanya besar. Sama-sama melakukan sholat 2 rakaat, pilih yang pahalanya terbesar. Contohnya gimana? Contohnya diniatkan dengan niatan yang double. Niatan sholat sunnah sebelum isya, niatan juga sholat istikharah karena akan melakukan suatu perkara yang penting. Nah, maka selesai sholat kemudian angkat tangan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa istikharah. Ini niatnya 2, pahalanya 2. Kemudian Allah mengatakan tsumma kana, kemudian adalah dia minal ladzina amanu, termasuk orang-orang beriman, wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran, wa tawasau bil marhamah, dan saling berwasiat untuk kasih sayang. Maksudnya apa?
Maksudnya amalan-amalan yang sudah disebutkan tadi, ya, memerdekakan budak, memberi makan kepada yatim atau miskin, itu harus disertai dengan syarat utama, yaitu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau tidak ada iman, amalan apapun nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak berpahala. Orang-orang kafir mereka banyak beramal. Ada yang orang kafir suka sosial, ya, sehingga kalau ada masalah apapun pada masyarakat dia langsung ikut memberikan jasa, baik itu dengan tenaga atau dengan hartanya, tapi nol di hadapan Allah karena tidak didasari atas iman. Tapi Allah tidak zalim. Allah tidak apa? Ya, tidak zalim. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Allah tidak akan mungkin zalim kepada orang mukmin yang berbuat baik. Dia akan diberi balasannya di dunia plus akan diberi pahalanya juga di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir kalau berbuat baik, fayuta'amu bihasanatihi fid dunya, maka Allah kasih makan di dunia dengan sebab amal-amal baiknya. Malah ada orang kafir suka sosial, akhirnya hartanya banyak yang senang dengan dia. Setiap kali dia datang ke suatu tempat dimuliakan. Itu adalah balasan bagi orang kafir yang berbuat baik. Hatta idza afdha ilal akhirah, kalau sudah sampai ke alam akhirat, lam takul lahu hasanatu yu'ta biha khaira. Tidak ada sedikit pun pahala diberikan untuk dia karena memang tidak berhak untuk dapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka ini syarat utama beriman. Jangan hanya beriman, tapi juga saling wasiat untuk sabar, saling wasiat untuk kasih sayang. Ini menunjukkan dua perkara ini sangat penting. Sabar penting, kasih sayang juga penting. Sabar, sebagaimana sabda Nabi SAW, adalah rizki yang paling luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih luas daripada harta dan sebagainya. Adapun kasih sayang, ini adalah kasih sayang sesama makhluk. Ini kalau kita kasih sayang sama makhluk, maka Allah akan balas dengan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati semua yang ada di bumi, Allah yang di langit akan merahmati kita. Jadi ini balasan dari Allah bagi orang-orang yang rahmat. Allah katakan ulaika, mereka itu ashabul maimanah, golongan kanan. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, hum, mereka itu ashabul masyamah atau masyamah, ya, golongan kiri. Ula alaihim, atas mereka golongan kiri tadi, narun, api muqsadah yang dipantek. Maksudnya nanti di akhirat ada dua golongan. Golongan kanan yaitu orang-orang yang beruntung, dan golongan kiri yaitu orang-orang yang rugi. Disebut golongan kanan kenapa? Dia diberi catatan amalnya dengan menerima dengan tangan kanan. Diberi gelar golongan kiri, kenapa? Karena diberi catatan amalnya, dia terima dengan tangan kirinya dari balik punggungnya gini, untuk menghinakan dia. Nah, maka disebut golongan kiri. Yang golongan kiri ini masuk dalam neraka, nerakanya dipantek. Dipantek itu maksudnya dikunci pintunya. Dipantek dengan apa? Disebutkan dalam ayat yang lain. Muqsadatun fi amadim mumaddadah atau fi umudim mumaddadah. Dipantek pada tiang-tiang yang dipanjangkan. Jadi artinya sudah ditutup pintu neraka, kemudian dikunci atau diikat atau dipantek dengan tiang-tiang sehingga nggak bisa keluar. Seandainya dikunci tanpa tiang, itu sudah tidak bisa keluar. Tapi untuk menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul abadi, nggak bisa keluar sama sekali. Sama sekali tidak bisa keluar, meskipun hanya sebentar. Maka ini ditunjukkan oleh Allah di sini, dipantek dengan tiang-tiang yang dipanjangkan. Mudah-mudahan semua kita selamat dari api neraka dan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.